Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi kita pada mata pelajaran spreadsheet. Tetap semangat ya. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengoperasikan rumus fungsi statistik. Nah, di sini sudah dilampirkan contoh dari soal yang akan kita kerjakan pada hari ini atau kita operasikan. Langsung saja untuk menghitung rata-rata kita gunakan fungsi average. Kita masukkan sama dengan, lalu kita ketik average. Kita blok mana angka yang akan kita cari rata-ratanya, lalu kita enter. Nah, di sini sudah ketemu ya hasilnya, yaitu 87. Nah, ini Ibu akan preview ulang. Akan ketemu hasilnya sebesar 87. Nah, bagaimana langkah selanjutnya agar semuanya itu dapat terisi dengan cepat dan singkat? Yang pertama, kita klik kolom tersebut, lalu kita pilih yang isian, kita klik. Setelah kita klik, lalu kita tarik garisnya sampai di kolom terakhir. Nah, setelah kita tarik, maka kita akan temukan semuanya secara cepat dan singkat. Nah, itu untuk mencari rata-rata dari suatu nilai. Nah, selanjutnya bagaimana ya cara mencari ranking dalam nilai-nilai siswa? Nah, berikut caranya. Yang pertama, kita masukkan sama dengan, lalu kita tulis range atau ketik range. Untuk number kita isi kolom pertama, dan yang kolom kedua itu semua datanya. Lalu kita ketik 0. 0 itu berfungsi untuk apa? Untuk mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar. Kalau kita mengurutkannya dari data terbesar itu kita menggunakan angka 1. Ya, adik-adik. Nah, lanjut di sini kita cari semuanya. Kalau untuk ranking ini kita cari secara satu persatu karena untuk di handphone ini terbatas. Jadi kita cari satu persatu dengan menggunakan cara atau rumus yang sama. Nah, nanti akan ketemu semua hasilnya ranking secara berurut sesuai dengan angka-angka yang tertera. Nah, di sini sudah Ibu persingkat ya. Kolom terakhir yaitu rankingnya ada 7 yang sama karena terdapat rata-rata sebanyak 65-nya itu ada 2 angka. Untuk selanjutnya kita akan mencari bagaimana ya Bu jumlah siswa seluruhnya. Nah, di sini kita akan mencari dengan fungsi count. Lalu kita blok pada nomor urutnya, lalu nanti terbaca sebanyak 8 siswa karena ada 8 kolom. Lanjut kita ke total nilai ulangan 3. Untuk mencarinya kita menggunakan fungsi sum karena penjumlahan ya. Nah, bagaimana? Lalu kita blok pada kolom ulangan 3. Nah, setelah itu kita enter, maka ketemu hasilnya sebanyak 593. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata ulangan 1. Untuk mencari rata-rata kita menggunakan rumus average. Kita ketik sama dengan, lalu kita ketikkan average. Lalu kita blok mana rata-rata yang akan kita cari. Nilai ulangan 1. Lalu kita enter. Maka ketemu hasilnya
yaitu 73,125. Lanjut, kita akan mencari nilai ulangan tertinggi. Bagaimana Bu caranya? Yang pertama kita masukkan rumus, yaitu rumus mencari nilai yang tertinggi, yaitu max. Kita akan mencari dengan rumus maksimum. Setelah kita ketik rumus max, lalu kita blok kepada semua nilai ulangan yang ada di kolom. Nilai ulangan 1 sampai nilai ulangan 3. Lalu kita enter. Maka akan ketemu hasilnya, yaitu 95. Milik siapa? Milik Antares. Dan yang terakhir kita akan mencari nilai rata-rata. Nilai rata-rata yang bagaimana? Yang terendah di soal. Ketika kita mencari nilai yang terendah, kita akan menggunakan fungsi min atau minimum. Kita masukkan, lalu kita blok mana rata-rata yang akan kita cari. Nah, ini. Dan setelah diblok, lalu kita enter dan dapatkan yaitu 65 dari nilai rata-rata yang terendah. Selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya. Nah, di sini kita akan mencari nilai rata-rata, tetapi di soal itu ditulisnya pakai titik ya. Ketika menggunakan titik, nilainya itu tidak akan terbaca saat kita menghitung. Untuk itu kita harus menggunakan koma. Setelah kita ubah, lalu kita masukkan untuk kolom pertama, yaitu fungsi average. Kita blok kepada nilai tugas, ulangan, dan ujian, lalu mendapatkan hasil sebesar 6,8. Nah, karena ini angkanya terlalu banyak, kita harus menghilangkan angkanya. Nah, ini pada kolom ini atau fungsi ini kita kurangkan menjadi 6,8 atau 6,83. Oke. Jadi 6,8 ya, karena angka digitnya hanya ada 1. Nah, ini sudah menjadi 6,8. Nah, lanjut kita akan mencari yang kedua sampai kolom terakhir. Bagaimana? Kita tarik saja ke bawah. Kita ketik, lalu kita cari isian. Lalu kita tarik garisnya ke kolom paling bawah, maka akan muncul semua hasilnya. Nah, nih. Kita rapikan dan ketemu hasil semuanya. Selanjutnya kita akan mencari ranking. Sama ya rumusnya, kita menggunakan rumus ranking atau range. Nah, ini kita masukkan, kita blok mana data yang akan kita cari. Seperti tadi ya contohnya. Kita blok kolom pertama, lalu kita cari range datanya, semua kolom kita blok, maka ketemu hasilnya. Diulangi sampai kolom yang terakhir. Nah, berikut sudah dipercepat ya, ada ranking pertama, ranking kedua, sampai ranking ke-9.
Lanjut, kita akan menghitung ke soal selanjutnya. Nah, ini mencari siswa, kita menggunakan fungsi count. Lalu ketemu ya, ada 9. Selanjutnya mencari nilai ujian lebih dari 7,5. Kita menggunakan fungsi countif. Nah, caranya kita blok semua, lalu kita ketikkan di kriteria, yaitu tanda petik, lalu kita lebih dari 7,5, lalu tanda petik lagi, kita enter dan ketemu hasilnya 3. Artinya terdapat 3 siswa yang nilainya sudah lebih dari 7,5. Terus sekarang kita mencari yang kurang dari 7,5. Sama, kita menggunakan fungsi countif. Kita blok semuanya, lalu kita tuliskan tanda petik. Lalu kita kurang dari 7,5 dan petik. Maka hasilnya juga ketemu 3. Jadi ada siswa yang kurang dari 75 sebanyak 3 siswa. Selanjutnya mencari nilai rata-rata yang lebih dari atau sama dengan 7. Kita menggunakan fungsi countif. Kita blok di kolom rata-rata, lalu kita ketikkan kriterianya. Tanda petik kurang dari lebih besar atau sama dengan 7, lalu tanda petik dan enter. Maka terdapat 6 siswa yang rata-ratanya sudah lebih dari 7. Nih, kita bisa lihat di kolom. Nah, sekarang kita masuk ke soal laporan mingguan penjualan sepatu. Yang pertama kita mencari penerimaan ya. Perlu diperhatikan untuk menghitung transaksi yang berhubungan dengan rupiah, kita hilangkan dahulu rupiahnya supaya bisa terbaca. Kolom penerimaan ini kita kalikan antara harga dan jumlah terjual. Maka dapat hasil sebesar 8 juta. Lanjut kita kalikan semua. Mendapat hasil 4.500.000. Ini semua kita kalikan ya dengan tanda bintang kalau untuk perkalian. Nah, di sini sudah Ibu percepat supaya efisien. Nah, kita rapikan, baru di akhir kita berikan format accounting, jadi ada rupiahnya. Untuk kolom yang tengah ini kita hilangkan ya rupiahnya, kita ganti dengan format umum. Nah, itu dia untuk cara mengoperasikan yang bagian penerimaan. Selanjutnya kita akan mencari total penerimaan seluruhnya menggunakan fungsi apa ya, yaitu fungsi sum. Sama dengan, lalu kita ketik sum. Kita blok pada kolom penerimaan. Maka akan mendapatkan total sebesar 50 juta rupiah. Lanjut untuk yang rata-rata penerimaan sama menggunakan fungsi average, dapat 7.142.857. Lalu yang ketiga ada penerimaan merek Puma. Kita menggunakan fungsi sum, lalu kita blok di penerimaan yang hanya Puma saja. Kita masukkan satu-satu ya, ini diperhatikan.
Nah, maka akan mendapatkan hasil 24 juta. Terus kita menghitung jumlah semua penerimaan di merek Adidas. Menggunakan fungsi sum untuk mencari jumlah di blok pada jumlah terjual yang hanya milik Adidas. Nah, ini kita klik satu persatu. Lalu ketemu hasilnya sebanyak 13. Nah, untuk jumlah hari kita menggunakan fungsi count. Kita blok semua, maka akan terisi sebanyak 4 hari. Nah, itu dia adik-adik bagaimana cara dalam mengoperasikan rumus-rumus pada fungsi statistik. Jika ada pertanyaan, silahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.